Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang syarat-syarat yang harus kita persiapkan ketika kita mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional ini untuk asisten ahli ya. Nah, di sini saya langsung saja untuk syarat-syaratnya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan kemarin. Itu yang pertama adalah fotokopi SK CPNS, yang kedua fotokopi SK PNS, yang ketiga adalah surat tanda tamat pelatihan latihan dasar ya. Ini lasar ya, atau pada zaman dulu disebut dengan prajab ya, prajabatan. Nah, yang keempat itu adalah SKP ya. Yang kelima, SK mengajar 2 semester yang telah diautentifikasi. Jadi ada beberapa itu memang harus diautentifikasi ya. Yang keenam adalah lampiran artikel yang telah terpublikasi. Untuk pengalaman saya kemarin itu boleh Sinta 5 ya. Nah, dia harus memang terakreditasi Sinta 5 boleh, atau 4 atau yang lebih tinggi dari itu tentu lebih baik ya. Jadi memang sudah harus ada artikel ini. Kemarin itu saya print ya artikelnya dan juga LOA-nya. Dan ada juga informasi katanya dari teman-teman itu LOA juga cukup. Jadi ada letter of acceptance, itu tanda terimanya dari artikel kita itu bisa dijadikan syarat. Ya, jadi berarti tidak harus menunggu terbit ya. Tapi kalau yang saya lakukan kemarin itu memang kebetulan dia sudah terbit tepat waktu, nah sehingga saya bisa print artikelnya. Kemudian SK pengabdian masyarakat ya. Jadi sebisa mungkin memang sudah ada pengabdian masyarakat ya. Saya pikir minimal 1 ya. Yang kedelapan itu SK penunjang lainnya ya, misalnya sebagai pengelola jurnal kah, atau kita ada aktif di tim publikasi atau tim riset atau aktivitas-aktivitas kita yang lain yang intinya sebagai penunjang ya, itu boleh silahkan dilampirkan. Kemudian pas foto ukuran 2x3 lembar. Nah, jadi ada 9 syarat ini ya. Nah, ini ada contoh surat keterangan membina mata kuliah ya. Ini misalnya saya sebenarnya sosiologi pedesaan ya. Jadi ini nanti akan ditandatangani oleh ketua prodi. Kemudian contoh dari surat pernyataan melaksanakan penelitian ya. Nah, ini ada yang sudah ini yang artikel tadi ya yang saya bilang minimal Sinta 5. Ini Sinta 5 kemarin ya. Tanda tangan ketua prodi. Kemudian pengabdian ini yang juga ada di syarat ya, ditandatangan ketua prodi lagi. Selanjutnya surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas dosen ya, misalnya mengikuti seminar atau yang lain. Ini saya cuma lampirkan 1. Selanjutnya surat pernyataan melaksanakan pendidikan ya, ini yang sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu ya. Ini dibuatkan dalam 2 semester ya. Nah, jadi memang semuanya itu ditandatangani oleh ketua prodi. Nah, untuk alur dari pengusulan ini kemarin itu tentu yang pertama kita harus sudah siapkan surat-suratnya ini semua ya. Kalau ada yang perlu ditandatangani itu seperti ke ketua prodi tadi memang sudah harus ditandatangani semua. Nah, kalau untuk autentifikasi ini biasanya ini di kepegawaian ya, nanti akan distempel dan lain-lain, atau sebagai pengesahan lah ya. Nah, jadi kemarin itu ini saya usulkan ke bagian kepegawaian di fakultas, nanti yang kepegawaian nanti yang akan disposisi ke dekan ya. Nah, mungkin ya ini kemungkinan karena saya tidak terlalu tahu kalau prosesnya di fakultas itu mungkin dibuatkan surat lagi. Nah, karena di sini kan kita permohonan kepada Bapak Dekan untuk pengusulan pengangkatan jabatan fungsional. Ya, nah, kemungkinan surat ini dengan lampiran-lampiran ini
apakah dibuatkan surat yang baru, saya kurang tahu, atau mungkin berkas-berkas kita yang semuanya ini yang memang langsung setelah diautentifikasi atau didisposisi itu yang langsung teruskan ke universitas ya, atau ke kantor pusat. Nah, bisa jadi ini karena saya memang kurang tahu prosesnya di fakultas itu seperti apa ya. Intinya begitu, dari kepegawaian kita cuman sampai ke kepegawaian ya dengan semua berkas. Nanti birokrasinya yang berjalan, kepegawaian ke fakultas kah, kemudian fakultas langsung ke kantor pusatnya atau ke universitas. Nah, untuk lama pengusulan ini memang kalau saya kemarin saya pikir lumayan ya, entah 3 bulan, entah 4 bulan baru suratnya ini keluar, ya, SK jabatan fungsionalnya itu keluar begitu ya. Saya dengar juga dari teman-teman ini memang berbeda-beda ya. Saya pikir mulai dari birokrasinya ini atau mungkin juga syarat-syaratnya ini, kemudian lama pengusulannya itu kemungkinan masing-masing kampus itu mungkin akan mengalami perbedaan ya. Namun secara umum inilah beberapa hal yang bisa saya informasikan. Saya pikir tidak akan jauh berbeda ya. Jadi itu karena penting ya bagi kita, apalagi yang baru diangkat sebagai CPNS, kita kan baru jabatan umum ya, itu sebagai tenaga pengajar, dan kita harus sampai ke mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli ini minimal dulu. Saya terbilang cukup lama ya, 2 tahun lebih. Kabarnya itu bisa 1 tahun 8 bulan mungkin ya. Nah, karena beberapa hal saya memang agak lama, tapi yang penting kita urus ya. Kita urus ini dan kita persiapkan semua syarat-syaratnya ini. Nanti untuk contoh surat-surat dan lampiran-lampiran ini mungkin nanti saya akan sertakan di bagian deskripsi ya, silahkan teman-teman bisa download dan bisa dipelajari. Tapi dengan catatan yang tadi ya, ada kemungkinan perbedaan, minimal ada contohnya lah dulu ya, contoh dasarnya begitu. Nah itu saja. Bagi yang teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau ingin menambahkan juga, mengkritik, berdiskusi, boleh silakan tulis di kolom komentar. Biasanya saya akan balas satu persatu ya. Nah kemudian jangan lupa di like video ini dan juga sebarkan ke teman-temannya lain sehingga informasi ini lebih banyak lagi manfaatnya. Terutama bantu saya support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, sehingga ini juga menjadi bagian dari motivasi saya untuk membuat konten-konten edukasi lainnya. Itu saja, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga juga yang belum mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli juga segera mengurus dan memperoleh SK jabatan fungsional asisten ahli ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri edukasi.